Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Eka Ernanda dengan NIM 2232090008 dari kelas akuntansi 5A. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu video pembelajaran mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Rosidah Ibrahim MAK. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis aktivitas pendanaan, yang mana pada materi kali ini terdapat dua subbab, yaitu kewajiban dan sewa. Pada subbab kewajiban terdapat materi tentang kewajiban lancar, kewajiban tak lancar, dan analisis kewajiban. Kemudian untuk subbab sewa terdapat materi klasifikasi dan pelaporan sewa, pengungkapan sewa, dampak operating list, keuntungan sewa bagi list, dan kerugian sewa bagi list. Baik, sebelum kita ke materi, kita ketahui terlebih dahulu secara singkat tentang apa itu pendanaan. Ya, funding atau aktivitas pendanaan adalah cara memperoleh suntikan dana yang nantinya akan dialokasikan untuk pengerjaan proyek atau program dari sebuah perusahaan. Suntikan dana ini adalah modal usaha yang diperoleh perusahaan melalui pihak pemberi dana. Nah, untuk jenis pendanaan sendiri itu ada dua. Kita bisa melalui utang maupun melalui ekuitas. Untuk melalui utang itu bisa dari lembaga keuangan, menerbitkan obligasi, dan menerbitkan surat berharga. Sedangkan jika melalui ekuitas itu bisa didapat dari saldo laba ditahan dan menerbitkan saham. Baik, tadi kita sudah ketahui secara singkat tentang apa itu pendanaan. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke materi, yaitu tentang kewajiban. Sebelumnya teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan apa itu kewajiban. Ya, kewajiban itu yang biasa kita sebut liabilitas ataupun utang. Untuk pengertian kewajiban sendiri adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang harus dibayar kepada pihak lain, baik individu maupun entitas. Nah, untuk kewajiban sendiri di sini dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu ada kewajiban lancar dan kewajiban tak lancar. Kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Untuk kewajiban tak lancar yaitu kewajiban yang merupakan kewajiban jatuh temponya tidak dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi. Nah, kalau kewajiban tak lancar ini pelunasannya bisa lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Kalau kewajiban tak lancar itu pelunasannya tidak sampai dengan 1 tahun. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis kewajiban. Fitur penting dalam analisis kewajiban di sini ada 6. Yang pertama yaitu ketentuan utang seperti tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, pola pembayaran, dan jumlah. Di sini maksudnya itu jumlah utang ya, jumlah utangnya itu berapa. Dan yang kedua yaitu pembatasan pemakaian sumber daya dan pelaksanaan aktivitas bisnis. Yang ketiga, kemampuan dan fleksibilitas untuk memperoleh pendanaan selanjutnya. Yang keempat, kewajiban untuk modal kerja, perbandingan utang terhadap ekuitas atau debt to equity, dan ukuran keuangan lain. Yang kelima, fitur konversi kewajiban bersifat final. Yang keenam, larangan atas pembayaran seperti dividen. Nah, kemudian kita ke materi sewa. Ya, sewa atau lease merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik atau lessor dan penyewa atau lease. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada lease untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lessor dengan mewajibkan lease membayar sewa minimum atau minimum lease payment atau MLI selama periode yang ditentukan. Nah, untuk jenis sewa sendiri di sini ada dua ya, yaitu sewa pendanaan dan sewa operasi. Untuk sewa pendanaan itu yaitu sewa yang mengalihkan manfaat dan resiko kepemilikan secara substansial, disegat sebagai perolehan aset dan menimbulkan kewajiban bagi lease. Nah, sedangkan untuk sewa operasi itu yaitu dicatat sebagai sewa lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan pelaporan sewa. List ini dapat mengklasifikasikan dan mencatat sewa sebagai kapitalis jika pada saat terjadinya transaksi tersebut memenuhi minimal 1 dari 4 kriteria.
Yang pertama kriterianya yaitu terdapat transfer kepemilikan aset kepada lease pada akhir masa sewa. Yang kedua, terdapat opsi untuk membeli aset pada harga murah. Yang ketiga, masa sewa 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomis aset. Dan yang keempat, nilai sekarang pembayaran sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sebesar 90% atau lebih dari nilai wajar aset dikurangi kredit pajak investasi yang ditahan lessor. Tidak hanya itu, sewa juga bisa diklasifikasikan sebagai operating lease. Yang pertama, sewa diklasifikasikan sebagai operating lease bila tidak satupun kriteria kapitalis tersebut terpenuhi. Jadi jika kapitalis 4 kriteria tadi tidak terpenuhi, itu bisa diklasifikasikan ke operating lease. Dan yang kedua, akuntansi operating lease. Lease mencatat sewa sebagai beban saat terjadinya dan tidak ada aset atau kewajiban yang diakui dalam neraca. Kemudian pengungkapan sewa. Aturan akuntansi mensyaratkan perusahaan dengan kapitalis untuk melaporkan aset sewa maupun kewajiban sewa dalam neraca. Terlebih lagi, perusahaan harus mengungkapkan komitmen sewa di masa depan untuk kapitalis dan operating lease yang tidak dapat dibatalkan. Pengungkapan ini berguna untuk tujuan analisis. Jadi penting ya pengungkapan sewa itu. Kemudian dampak operating lease. Operating lease menyajikan kewajiban yang lebih rendah tanpa menyertakan pendanaan sewa dalam neraca. Itu dampak yang pertama ya. Kemudian yang kedua, operating lease menyajikan aset lebih rendah dari seharusnya. Kemudian yang ketiga, operating lease menunda pengakuan beban dibandingkan dengan kapitalis. Kemudian yang keempat, operating lease menyajikan kewajiban lancar lebih rendah dari seharusnya. Dan yang kelima, operating lease memasukkan bunga dalam beban bunga dan menyajikan lebih rendah dari yang seharusnya laba operasi dan beban bunga. Kemudian ada keuntungan sewa bagi lease. Yang pertama itu, lease akan terhindar dari kebutuhan dana besar serta biaya bunga yang tinggi. Yang kedua, perjanjian pada sewa lebih fleksibel karena lebih bebas dibandingkan dengan perjanjian utang lainnya. Lessor yang pintar akan dapat menyesuaikan perjanjian sewa terhadap kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, dana pembiayaan jauh lebih mudah dibandingkan pembiayaan sekaligus. Yang keempat, sewa tidak menambah pos utang di neraca dan tidak mempengaruhi resiko leverage apabila sewa yang dibeli adalah sewa operasi. Nah, kemudian ada kerugian sewa bagi lease atau penyewa. Tadi kan ada keuntungannya, sekarang ada pula kerugiannya. Yang pertama yaitu lease wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan lessor untuk melindungi peralatannya, misalnya dalam bentuk pembatasan pengoperasian barang sewaan maupun perlindungan asuransi. Yang kedua, lease bisa saja kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan barang pada saat akhir masa sewa untuk beberapa jenis barang. Yang ketiga, sewa khususnya financial lease mungkin kurang tepat apabila lease hanya membutuhkan aset dalam jangka pendek, karena apabila dilakukan pembatalan dapat menimbulkan biaya yang cukup besar. Kemudian yang keempat, pembiayaan secara sewa merupakan pembiayaan yang relatif mahal dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. Hal ini dikarenakan sumber dana yang digunakan oleh lessor pada umumnya didapatkan dari bank atau lembaga keuangan lain, bukan bank. Nah, jadi itu ya teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Untuk referensinya itu kalian bisa lihat di sini jika kurang lengkap. Saya juga mohon maaf apabila materinya tadi ada kurangnya atau lebihnya, saya mohon maaf. Jika teman-teman kurang jelas nanti bisa lihat di referensi ini ya, atau di buku yang sudah saya cantumkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.